Salah satunya adalah tantangan terkait dengan perang tarif atau perang dagang antara Amerika Serikat dan juga China yang ini juga kita lihat memberikan dampak kepada perdagangan global ya. Tadi Pak Indra juga sempat menyinggung terkait dengan supply chain mungkin bisa terganggu, lalu juga impor sedikit terganggu atau bahkan mungkin ekspor ya Pak. Tapi sejauh ini Anda melihat mungkin dampak yang sangat-sangat terasa atau sangat signifikan di sisi perusahaan. Anda melihat apa sebetulnya yang dikhawatirkan? Iya. Internal sama eksternal mungkin kita bagi ya. Kalau dari internal fokus kita adalah tetap ya ingin spirit untuk tetap tumbuh lebih besar dan terus terang memastikan impian atau visi founder kita yaitu mengkejukan masyarakat. Itu sangat melekat, terutama yang tadi kita sempat ngobrol ya offline. Zaman saya kecil itu keju itu hampir sebuah luxury. Dan ini berbeda sekarang. Dan inilah yang kita ingin lakukan dan kita ingin pastikan juga ini keju Indonesia loh, rasa Indonesia dan keju di rasa Indonesia ya saat ini alhamdulillah ya saat ini kita nomor 1 di Indonesia. Tadi kembali juga ternyata rasa keju kita itu juga laku loh di luar. Nah ini yang peluang buat kita buat ekspor. Jadi itu buat kita mungkin tantangan pertama internal, melanjutkan, meneruskan. Tidak komplasensi ya terutama dengan situasi dan tentunya keberuntungan kita saat ini. Nah kalau yang eksternal ini yang memang kita harus lebih cepat aja saat ini. Itu yang lebih saya lihat. Karena ini sekarang sudah yang namanya VUCA ya sudah dari 5 tahun lalu juga ada VUCA. Cuman apalagi yang unpredictable lagi yang mungkin terjadi. Baik. Tadi Anda menyampaikan bahwa sebagian besar begitu atau mungkin sebagian bahan-bahan ini kan masih ada yang impor. Tapi juga kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat atau kurs rupiah terhadap euro juga ini cukup memberikan dampak ya. Bagaimana Anda menjamin bahwa kualitas ini tetap terjaga di tengah mungkin supply chain yang terganggu. Lalu kurs juga yang mungkin ya boleh dikatakan rupiah sempat terdepresiasi cukup dalam ya terhadap dolar Amerika Serikat. Untuk ekspor dan impor mungkin boleh dibahas dulu untuk ekspornya lalu juga boleh dibahas juga terkait dengan impornya Pak dari bahan bakunya. Kalau ekspor adalah sebuah peluang baru bagi kami. Setidaknya ini menjadi salah satu white space atau area untuk tumbuh tahun ini dan opportunity yang memang belum kita maksimalkan. Karena memang fokus kita beberapa tahun terakhir ini domestik, menangin domestik. Dan pastikan keju kita itu secara kualitas terbaik buat pasar domestik. Dan itu kita tidak kompromi. Itulah kenapa bahan bakunya kita tetap ya sangat tergantung sama luar. Biarpun saat ini sampai detik ini pun kita selalu coba kerjasama tentunya dengan local partner kami agar bisa ya kita lebih banyak lagi dari domestik dari segi bahan baku. Nah itu yang mungkin buat kami sangat penting untuk dilanjutkan. Tidak hentinya inovasi karena inovasi itu banyak ya. Tapi kualitas itu tidak boleh dikompromikan. Jadi inovasi yang kami lakukan itu bukan memotong kualitas dari bahan baku. Kebalikan justru bagaimana kita bisa lebih baik dengan memastikan tadi yang efisiensi itu terjadi. Efisiensi itu untuk mempertahankan, memastikan keju kita affordable di semua segmen. Mau ada premium, mau yang standar. Ya. Contohnya Procis Gold itu kita anggap sebagai standarnya Indonesia, Procis Gold. Baik Pak, lalu tadi Anda menyampaikan bahwa ekspor ini kadang-kadang menjadi peluang baru begitu Pak. Ini pasar yang menarik Pak untuk ekspor dari produk-produk yang mungkin diproduksi oleh perusahaan. Pasar ekspor yang mana Pak? Negara-negara mana mungkin yang saat ini mungkin sudah ada kolaborasi atau mungkin sudah membuat beberapa perjanjian seperti apa? Kalau mungkin secara sebelumnya kita lebih fokus adalah ekspor tuh kayak dagang ya, ada yang mau kita bikin eksibisi terus di negara sana ternyata ada pembelinya. Tahun berapa bulan inilah kita bisa atau kuartal berapa kuartal ini kita lebih fokus adalah yuk kita cari partner sana yang menjadi partner distribusi. Nah ini beda kalau yang tadinya kita bisa bilang trading yang penting barang kita laku di mana di sana. Dan di sekarang ini kita memang bermitra dengan distributor di sana yang punya niat sama. Ingin mengembangkan keju di negara. Jangan seperti tadi saya sebutkan, ternyata rasa keju Indonesia ini itu di beberapa negara sangat cocok. Di ASEAN itu yang kita telah dengan konsep seperti ini adalah Filipina. Jadi saya sangat bangga di sana keju kita tuh bisa berdampingan dengan keju di Filipina, keju dari luar juga.
dan kita di sana sangat baik, dan ada beberapa negara lainnya. Saya harap itu bisa dikembangkan. Jadi kita berubah dari trading asal masuk menjadi benar-benar mengembangkan di negara tersebut. Baik, jadi artinya secara demand dan maupun market ya di pasar ekspor kita cukup diminati dan cukup optimis begitu ya Pak ya. Tapi untuk di pasar domestik sendiri, Anda tadi menyampaikan bahwa sebetulnya fokus utama dari perusahaan adalah bagaimana keju ini bisa diminati di pasar domestik ya. Persepsi masyarakat Pak tentang konsumsi keju sejauh ini seperti apa sih Pak? Karena kalau kita lihat mungkin di sebagian kelompok masyarakat masih melihat bahwa keju ini bukan prioritas utama ya. Mahal nih sebetulnya keju begitu. Mungkin lebih memilih belanja yang lain. Nah, Anda melihat sampai dengan saat ini masyarakat seperti apa sih Pak minatnya terhadap keju? Persepsinya memang seperti itu sih. Jadi itu, tapi kalau berdasarkan riset data, jadi selain market share tentunya data research yang kami lakukan atau reportnya yang kami beli, juga penetrasi keju. Karena itu salah satu tolak ukur kita. Berapa persen keju, berapa persen masyarakat Indonesia sudah menikmati atau punya akses ke keju. Dan itu kita lakukan sekali lagi nggak ada hubungannya dengan apapun atau nggak melihat kompetitor, tapi itu karena tujuan utama kita. Kita ingin mengkejukan masyarakat Indonesia. Jadi kita punya KPI nih. Baik. Nah di situ kita lihat naik nih 2 tahun terakhir penetrasi keju masih rendah dibanding negara-negara ASEAN yang lainnya. Berarti opportunity kita tinggi. Nah di sini lucunya lagi di beberapa riset kami, kalau kita tanya konsumer itu makan keju ya? Enggak gitu. Padahal malam sebelumnya makan martabak. Atau lebaran kemarin gitu. Enggak beli keju. Kastengel tuh nggak ada yang nggak ada pakai keju ya sampai saat ini. Iya, baik. Nah inilah mungkin dari kita bagaimana kita penetrasi keju yang bikin kastengel super spesial tuh kejunya. Yang bikin lezat martabak itu ternyata ada kejunya. Nah ini yang kita galakkan. Jadi secara bisnis pun mungkin kita memang nomor 1 karena di retail ada research-nya. Tapi bisnis terbesar kita sebenarnya ada di food service. Baik.